Swallowed Star Chapter 162-163. Bab 162. Kesempatan untuk menukar harta karun. Mata Luo Feng berbinar. Dia sebelumnya menerima peringatan penyidik Liu. Di ruang hitam, pria berambut hitam itu melambaikan tangannya. Di samping hologram 3D asli yang menampilkan 12 roh alam, muncul hologram 3D yang lebih besar. Ada banyak kategori dalam hologram 3D ini seperti Instruction Manual, Auto Jet, Battle Uniform, Weapon, Spirit Medicine, dan banyak lainnya. Di bawah setiap kategori ada banyak hologram 3D. Segala macam dan jenis harta bisa membuat seseorang pusing. Di atas meja penukaran ini ada 62 harta karun yang bisa kamu tukarkan, kata pria berambut hitam itu. Kategori obat roh. Luo Feng tidak melihat apapun saat dia menatap kategori obat roh. Dia melihat ke bawah dan melihat banyak jenis obat roh. Setidaknya 10 jenis berbeda. Masing-masing memiliki efek luar biasa. Tidak ada ramuan kehidupan. Yang paling dipedulikan Luo Feng adalah ramuan kehidupan. Ramuan kehidupan yang bisa membuat saudaranya bangkit kembali. Ramuan kehidupan. Pria berambut hitam Hong memandang Luo Feng dengan kaget setelah mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya. Luo Feng, setiap barang di meja pertukaran ini akan terjual dengan harga yang sangat mahal jika dimasukkan ke dalam masyarakat manusia. Banyak negara dan organisasi yang kuat tidak bisa mendapatkan harta ini tidak peduli berapa banyak uang yang mereka keluarkan. Bagaimana ramuan kehidupan bisa masuk ke meja pertukaran ini? Luo Feng membeku. Ramuan kehidupan tidak berhak ada di daftar ini. Kamu ingin ramuan kehidupan untuk membiarkan adikmu berdiri lagi. Pria berambut hitam menunjuk ke-12 roh alam di hologram. Apakah Anda melihat efek dari 100 rumput embun dalam 12 roh alam yang Anda terima? Selama Anda mengunyah dan mengkonsumsinya, itu dapat menyembuhkan semua jenis cedera. Tentu saja, adikmu akan bisa berdiri lagi. Luo Feng melihat dengan cermat. Ratusan rumput embun, apapun jenis luka atau racunnya, Anda bisa segera pulih setelah mengunyah dan mengonsumsinya. Oke. Mata Luo Feng berbinar. Jangan bilang kau berencana memberikan 100 rumput embun ini untuk adikmu, kata pria berambut hitam itu dengan kaget. Ya. Luo Feng mengangguk. Hahaha. Pria berambut hitam itu tertawa. Dia tidak tertawa seperti ini untuk waktu yang lama. Luo Feng. Dari segi nilainya, 100 rumput embun ini bernilai 10x lebih banyak dari ramuan kehidupan. Jika Anda menggunakan 100 rumput embun untuk ditukar dengan ramuan kehidupan dari pemerintah Amerika, mereka mungkin bersedia memberi Anda 10 ramuan kehidupan sebagai gantinya. Dan kau berpikir untuk menggunakan 100 rumput embun hanya untuk membiarkan kaki saudara-saudaramu tumbuh lagi. Sungguh menyia-nyiakan efek dari 100 rumput embun. Pria berambut hitam itu menggelengkan kepalanya. 100 rumput embun adalah rumput roh yang sangat berharga. Baja yang bagus harus digunakan di ujung mata pisau. Ratusan rumput embun tidak boleh disia-siakan seperti ini. Dalam 1 atau 2 bulan lagi, pemerintah Amerika akan mengadakan lelang untuk obat mujarab kehidupan. Saat itu, ikuti saja pelelangan. Perintah pria berambut hitam. Jangan sia-siakan roh alam. Luo Feng berkedip 2 kali. 100 rumput embun. Apakah bernilai 10x lebih banyak dari ramuan kehidupan? Lihat dengan jelas. Pria berambut hitam itu melambaikan tangannya. Berbunyi. Label harga segera muncul di samping hologram melayang yang menampilkan 12 roh alam. Mereka adalah 2 bintang, 2,5 bintang, 5 bintang, 3 bintang masing-masing. Setiap roh alam memiliki harga. Yang terendah adalah 1,5 bintang dan yang tertinggi adalah 5 bintang. Totalnya 36 orang 5 bintang. Ini. Luo Feng agak bingung. Ini adalah nilai dari roh alam yang kau terima. Wajah pria berambut hitam itu tenang. Di bumi ini, banyak harta tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak ada yang dengan bodohnya menjual harta untuk beberapa dolar Cina atau Amerika. Itu bodoh. Jika Anda ingin menukar, maka Anda menukar barang. Luo Feng mengangguk. Memang, dia belum pernah melihat tempat yang menjual hampir semua barang di meja pertukaran yang diberikan Hong kepadanya. Dengan kata lain, Anda tidak dapat membelinya bahkan jika Anda punya uang. Misalnya, tidak ada tempat yang menjual set Dewa Hitam. Bintang adalah unit yang aku atur secara acak, ucap pria berambut hitam itu. Luo Feng mengangguk. Nilainya ditentukan oleh konfirmasi saya. Lihat lagi.
Pria berambut hitam itu menunjuk di samping meja tukar hologram. Tiba-tiba, harga muncul di samping setiap item di meja pertukaran hologram besar. 1 bintang, 1,5 bintang, 3 bintang, 2 bintang. Harga berbeda, tetapi kebanyakan dari mereka sekitar 2 bintang. Pria berambut hitam memiliki senyum misterius saat dia melihat Luo Feng. Kamu memiliki roh alam senilai 36,5 bintang. Kamu dapat menukar item apapun di sini selama totalmu tidak melebihi 36,5 bintang. Setelah itu, pria berambut hitam itu tetap diam saat dia membiarkan Luo Feng memeriksanya dengan cermat. Di meja pertukaran, Luo Feng melihat kategori jet otomatis dalam sekejap. Jet otomatis tingkat kaisar harga pertukaran 2 bintang. Jet otomatis tingkat alam semesta harga pertukaran 15 bintang. Jet otomatis tingkat prasejarah harga pertukaran 60 bintang. Level prasejarah sebenarnya semahal itu. Luo Feng berpikir bahwa dia sangat kaya setelah menerima hadiah kali ini. Tetapi dia tidak bisa menahan untuk mengutuk setelah melihat jet otomatis tingkat prasejarah. Sial, harga ini terlalu luar biasa. Tidak heran Hong adalah satu-satunya orang di Dojo of Limits dengan jet otomatis tingkat prasejarah. Saatnya melihat seragam pertempuran. Luo Feng tidak melihat yang lain. Dia pertama kali memeriksa seragam pertempuran yang terbaik adalah set Dewa Hitam. Black God set harga pertukaran 5 bintang. Set Dewa Hitam cukup mahal, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Tapi setidaknya itu dalam jarak yang bisa diterima. Kepala. Saya akan membeli set Dewa Hitam ini. Luo Feng melihat ke arah pria berambut hitam itu. Pria berambut hitam memandang ke arah Luo Feng dan berkata, set Dewa Hitam. Sangat istimewa. Tidak banyak set Dewa Hitam di bumi. Hanya mereka yang berhasil memasuki reruntuhan arkeologi yang dapat menerima set Dewa Hitam. Dan setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk masuk. Jadi bahkan aku tidak bisa mendapatkan lebih dari satu set Dewa Hitam. Karena ini, tidak banyak set Dewa Hitam di bumi. Luo Feng. Dojo batasanku memiliki aturan. Mereka yang secara langsung menerima set Dewa Hitam harus pergi ke reruntuhan arkeologi setelah beberapa waktu untuk mendapatkan set Dewa Hitam lainnya. Dan mereka harus menjual perangkat Dewa Hitam itu ke Dojo of Limits saya. Kata pria berambut hitam, Hong. Luo Feng mengerti di dalam hatinya. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menerima set Dewa Hitam. Jadi, jika Dojo of Limits menggunakan set Dewa Hitam sebagai penghargaan, maka begitu mereka memberikannya, stok mereka menurun. Secara alami, mereka harus mendapatkan yang lain untuk menebusnya. Dengan cara ini, mereka dapat menjaga pasokan tetap mengalir. Jika Anda ingin membeli set Dewa Hitam ini, saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, habiskan 5 bintang untuk membeli set Dewa Hitam. Misi Anda adalah memasuki reruntuhan arkeologi di masa depan dan mendapatkan set Dewa Hitam lainnya. Setelah itu, jual ke dojo batas kami. Kami tidak akan mengubah harga. 2. Dapatkan set Dewa Hitam secara gratis sekarang dan kemudian masuki reruntuhan arkeologi di masa depan. Terima set Dewa Hitam lainnya dan berikan ke dojo batas kami secara gratis. Mata Luo Feng berkedip saat mendengar ini. Saya memilih opsi kedua, kata Luo Feng tanpa ragu-ragu. Jika dia bisa mendapatkannya secara gratis sekarang dan menebusnya nanti di Dojo of Limits, itu seperti pinjaman tanpa bunga. Hanya orang bodoh yang tidak akan memilih opsi itu. Hahaha. Betapa mulusnya. Pria berambut hitam itu tersenyum. Luo Feng, kamu sangat berbakat. Dojo of Limits kita selalu menghargai yang berbakat. Namun, kamu mendapatkan banyak uang kali ini. Jadi saya tidak memberi Anda hadiah ekstra. Memberi Anda pilihan kedua untuk set Dewa Hitam seharusnya dihitung sebagai tambahan kecil dari saya. Luo Feng tersenyum. Meskipun dia harus mendapatkan Dewa Hitam lain yang ditetapkan di masa depan untuk kembali, dia setidaknya memiliki lebih banyak bintang untuk dibelanjakan pada lebih banyak harta. Kepala. Semua harta ini membuatku pusing. Saya harap kepala sekolah dapat merekomendasikan salah satunya untuk saya, kata Luo Feng. Bagaimana penilaiannya dibandingkan dengan penilaian kepala? Kepala memahami harta karun ini dengan sangat baik. Hahaha, pria berambut hitam Hong tidak bisa menahan tawa riang. Dia bersikap baik kepada Luo Feng bukan hanya karena bakat Luo Feng, tetapi juga karena tanaman merambat kontak awan. Tanaman merambat kontak awan ke Hong bahkan lebih berharga daripada jet otomatis tingkat prasejarah.
Hong banyak berbicara dengan Luo Feng karena dia dalam suasana hati yang ceria. Baiklah. Pria berambut hitam itu melihat ke meja pertukaran. Sebagian besar instruksi manual adalah langkah terakhir untuk keberadaan yang melebihi level Wargot. Jadi tidak ada gunanya membelinya sekarang. Saya sarankan Anda membeli Spirit Reader Basics, yang harganya 3 bintang. Aku akan membelinya. Mengangguk Luo Feng. Luo Feng sedikit terkejut ketika dia awalnya menyadari bahwa Spirit Reader Basics berharga 3 bintang. Kenapa mahal sekali? Perlu diingat bahwa seporsi darah naga hanya bernilai 1 bintang di tabel pertukaran ini. Sedangkan untuk obat roh, kamu tidak perlu membeli itu juga. Tubuhmu telah mengkonsumsi sebagian darah naga dan jantung Willow 1000 tahun. Jadi banyak efeknya tersembunyi di dalam tubuhmu. Kamu hanya perlu berlatih dan kekuatanmu akan meningkat. Pria berambut hitam Hong melanjutkan. Adapun harta karun lainnya, ada satu yang sangat cocok untukmu. Adapun yang lainnya, hanya memilih secara acak. Mata Luo Feng berbinar. Dia membeli set Blackguard dan Spirit Reader Basics. Dan menurut apa yang dikatakan Hong, ada item lain yang sangat cocok untuk dirinya sendiri. Yang mana? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kalau bisa memetiknya, maka kamu beruntung. Kalau tidak bisa, yaitu pria berambut hitam Hong tidak memberikan tip lagi. Luo Feng tanpa berpikir menatap ke meja pertukaran. Entah mana yang cocok untuk dirinya sendiri. Harta karun yang cocok untuk dirinya sendiri. Harta. Jika Hong tidak mau memberikan petunjuk lagi tentang itu, maka itu pasti sangat berharga. Ya, itu mungkin yang mahal. Luo Feng melihat dengan hati-hati. Bukan pada barangnya, tapi pada harganya. Barang paling mahal di meja pertukaran adalah jet otomatis tingkat prasejarah untuk 60 bintang. Setelah itu adalah instruksi manual yang mengajarkan langkah pamungkas serangan sayap Phoenix keberadaan yang melampaui level Wargot, yang harganya 36 bintang. Yang paling mahal ketiga adalah senjata yang disebut pesawat ulang-alik melonjak, yang harganya 30 bintang. Yang keempat juga merupakan langkah pamungkas, yang disebut Lightning Spark Flint, dengan harga 25 bintang. Menurut apa yang dikatakan kepala, gerakan terakhir itu tidak ada gunanya bagiku saat ini. Dan menurut percakapan antara penyelidik Liu dan Royal Guard Ice Mountain, gerakan terakhir didasarkan pada karakteristik esensi individu. Saya tidak mampu membeli yang paling mahal, jet otomatis tingkat prasejarah. Lalu, pesawat ulang-alik yang melonjak ini. Luo Feng dengan hati-hati memeriksa pengantar pesawat ulang-alik yang melonjak. Pengenalannya singkat. Itu hanya Soaring Shuttle. Senjata yang cocok untuk dikendalikan oleh pembaca roh, karena menghemat kekuatan spiritual. Sebagian besar senjata dalam kategori senjata adalah untuk pembaca roh, karena Hong menyediakan semua harta ini untuk ditukar Luo Feng. Perkenalannya sederhana. Jika bukan karena harganya, orang bahkan tidak akan memperhatikan pesawat ulang-alik yang melonjak. Sangat mahal. 30 bintang. Luo Feng agak tidak mau. Karena 12 roh alaminya hanya 36,5 bintang secara total. Dan pesawat ulang-alik yang melonjak adalah 30 bintang. Kepala. Luo Feng mengatupkan giginya saat dia melihat ke arah pria berambut hitam Hong. Aku akan membeli pesawat ulang-alik yang melonjak. Pria berambut hitam Hong mengeluarkan wajah terkejut. Itu sebenarnya dipilih olehmu. Katakan padaku, bagaimana kamu memilihnya? Kepala itu tidak mau memberitahuku apapun. Jadi itu pasti harta karun yang unik, yang artinya akan mahal. Jadi aku melihat barang yang paling mahal satu per satu. Ketika Luo Feng mengatakan itu, pria berambut hitam Hong di sampingnya tidak bisa menahan tawa. Aku agak pelit. Sepertinya kau ditakdirkan bersama pesawat ulang-alik ini. Nilai sebenarnya dari pesawat ulang-alik yang melonjak ini adalah jauh lebih dari 30 bintang. Suatu hari, ketika kamu menjadi makhluk yang melampaui level Wargot, kekuatan aslinya akan menjadi jelas. Namun, bahkan untukmu saat ini, itu adalah senjata yang paling cocok. Hong, karena dia mendapatkan tanaman merambat kontak awan, memutuskan untuk menambahkan pesawat ulang-alik yang melonjak ke meja pertukaran. Atau lainnya, mengapa dia menambahkan pesawat ulang-alik di sana? Dan mengingat fakta bahwa roh alam Luo Feng berjumlah total 36,5 bintang. Ia memutuskan untuk memberi harga antar jemput yang melonjak dengan 30 bintang. Bab 163. Terima kasih kepala, kata Luo Feng.
Kepala pribadi mengatakan bahwa nilai sebenarnya dari pesawat ulang-alik yang melonjak jauh lebih besar dari 30 bintang. Perlu diingat bahwa seporsi darah naga senilai 80 miliar hanya satu bintang. Dengan itu, bisa dibayangkan betapa berharganya pesawat ulang-alik yang melonjak itu. Tentu saja Anda tidak bisa membandingkan keduanya seperti itu. Karena, begitu sampai pada titik tertentu, uang hanyalah angka. Petarung yang kuat seperti Hong dan Dewa Petir pasti tidak akan menukar harta dengan uang. Mereka hanya akan menukar harta tersebut dengan harta lainnya. Gunakan dengan benar. Kuharap bisa bersinar di tanganmu. Oke. Sampai sekarang, Anda telah memilih pesawat ulang-alik menjulang untuk 30 bintang. Buku petunjuk Spirit Reader Basics untuk 3 bintang yang berjumlah 33 bintang. Jiwa alam Anda bernilai 36,5 bintang. Artinya, Anda memiliki 3,5 bintang tersisa untuk bertukar. Pria berambut hitam Hong menunjuk ke arah hologram dengan meja pertukaran. Katakan padaku, yang mana yang akan kamu pilih? Luo Feng melihat dengan cermat. Untuk baju besi, dia memiliki set dewa hitam. Untuk senjata, dia memiliki ko yang melonjak. Sedangkan untuk pelatihan pembaca roh, dia memiliki Spirit Reader Basics. Jadi dia tidak benar-benar melewatkan apapun. Jet otomatis tingkat prasejarah bagus. Tapi sayangnya, itu terlalu mahal. Luo Feng menghela napas. Selama Anda seorang petarung, siapa sih yang tidak menginginkan jet tempur yang keren? Ketika Luo Feng melirik kategori auto jet, matanya berkedip. 2 bintang auto jet level kaisar. Ini cukup bagus. Tidak terlalu mahal. Hanya 2 bintang. Dan baju besi jet otomatis tingkat kaisar cukup kuat. Ia bahkan memiliki AI yang membuatnya jauh lebih baik daripada jet tempur berbentuk cakram biasa. Meski hanya 2 bintang, sejumlah besar uang masih diperlukan untuk membelinya. Sangat sedikit wargot yang mampu membeli jet otomatis level terendah ini. Kemampuannya. Luo Feng melihat ke layar dengan hati-hati. Di samping jet otomatis tingkat kaisar adalah penjelasan dasar. Jet otomatis level kaisar. Sistem AI mengontrol jet. Dan jet itu sendiri dapat bertahan dari serangan monster level pemimpin gerombolan. Kecepatan maksimumnya adalah Mach 10,6. Tidak buruk. Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Kebanyakan pesawat tidak akan mengatakan bahwa mereka mampu bertahan dari serangan monster level pemimpin gerombolan. Mengatakan ini berarti ketangguhan pesawat mendekati level-level pertahanan monster level Emperor. Namun, jet otomatis tingkat alam semesta penyidik Liu itu mampu bertahan dari serangan monster tingkat kaisar. Jetnya tidak sekuat itu, tapi itu tetap kuat. Kecepatan maksimum Mach 10,6 berarti dapat menempuh jarak lebih dari 10.000 km dalam 1 jam. Sebagian besar monster level kaisar mungkin tidak akan bisa mengejar jet otomatis ini. Yang terpenting, benda ini memiliki AI, yang berarti Anda bahkan tidak perlu mendapatkan pilot. Cukup nyaman. Aku akan membeli ini. Jet otomatis setingkat kaisar, kata Luo Feng. Baik, pria berambut hitam itu melirik dan kemudian mengangguk. Kamu telah bertukar 35 bintang. Apalagi yang kamu inginkan? Luo Feng terlihat sedikit dan kemudian tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang lain. Dari 12 roh alamiku, yang termurah akar gagak hitam 1000 tahun, hanya bernilai 1,5 bintang. Aku akan simpan saja itu untuk diriku sendiri. Sedangkan untuk 11 lainnya, aku akan menukarnya dengan cara ini. Luo Feng hanya tersisa dengan roh alam akar gagak hitam 1000 tahun. Tentu saja, dia juga memiliki 4 hal yang dia tukarkan. Spirit Reader Basics, set dewa hitam, pesawat ulang-alik yang melonjak, dan jet otomatis setingkat kaisar. Dan dia bahkan mendapatkan Black God secara gratis. Oke. Pria berambut hitam Hong melambaikan tangannya, yang menyebabkan 2 hologram 3D besar itu benar-benar menghilang, membuat ruangan menjadi gelap sekali lagi. Kepala, tanya Luo Feng dengan hormat. Aku ingin menanyakan sesuatu. Akar gagak hitam 1000 tahun ini seharusnya direbus menjadi 3 kilogram obat. Setelah itu kita konsumsi 100 miligram setiap hari. Aku ingin tahu, bolehkah kita memberikan sebagian kepada orang biasa? Mereka bukan pejuang. Jadi haruskah mereka minum dalam porsi yang lebih kecil? Pria berambut hitam Hong memandang Luo Feng dalam-dalam sebelum berkata, tidak apa-apa jika Anda membaginya untuk diminum orang lain. Namun, efek obatnya tidak akan sebesar itu. Sedangkan untuk orang biasa,
Mereka bisa konsumsi 100 mg setiap hari tanpa masalah. Luo Feng sangat gembira saat mendengar ini. Dengan apa kita merebus obatnya? Apa ada bedanya? Lanjut Luo Feng. Tidak ada bedanya. Bahkan tidak apa-apa menggunakan air. Kata pria berambut hitam itu. Tidak perlu ditanya lagi. Akar gagak hitam 1000 tahun dilengkapi dengan manual yang mendalam. Luo Feng mengangguk. Ruangan menjadi sunyi kembali. Pria berambut hitam Hong menatap Luo Feng. Saat ditatap oleh Hong, Luo Feng merasa dia tidak memiliki rahasia lagi. Seolah-olah tatapan itu dapat melihat melalui jiwanya. Pria berambut hitam Hong berkata dengan dingin. Luo Feng, dengan kekuatan level Wargot puncakmu, tidak perlu lagi tinggal di kamp pelatihan elit. Ya, mengangguk Luo Feng. Aku akan memberimu 2 jalan, kata pria berambut hitam Hong tanpa berhenti. Sejak dia menandatangani kontrak di penyidik Wang, itu menunjukkan sejak saat itu, Luo Feng menjadi anggota Dojo of Limits. Tentu saja, para petinggi sedang mengatur pekerjaan untuknya. Pertama, tinggal di kota Hongning dan masuk ke regu operasi khusus. Atau mungkin di masa depan Anda bisa melamar menjadi guru di kamp pelatihan juga. Atau posisi lain. 2. Pergi ke kota markas lain dan jadilah penguji. Pria berambut hitam Hong diam-diam memandang Luo Feng. Pilihanmu. Luo Feng membeku. Pilih dengan serius. Kedua pilihan ini sangat penting bagimu, kata pria berambut hitam Hong dengan serius. Tetap bertahan dan dikirim ke misi adalah 2 jalur Wargot di Dojo of Limits. Begitu kamu memilih, itu akan terjadi. Menjadi sangat sulit untuk mengubah pilihan Anda di masa depan. Kecuali Anda memiliki terobosan dan menjadi eksistensi yang melampaui level Wargot. Anda akan memiliki hak khusus ketika Anda menjadi seorang penyidik. Sama seperti pekerjaan di perusahaan. Akan sulit untuk beralih setelah memilih di antara 2 pekerjaan. Tetap tinggal, diusir. Luo Feng berhenti sebentar. Begitu dia memilih, dia akan terjebak di tempat tertentu cukup lama. Saya ingin kembali ke kota markas Jiangnan dan mengambil posisi penguji di sana, kata Luo Feng dengan hormat. Kota markas Jiangnan. Pria berambut hitam Hong mengangguk. Pemeriksa kota Jiangnan saat ini bukanlah orang lokal. Jadi menurut aturan Dojo of Limits, mereka yang berasal dari kampung halaman memiliki prioritas. Posisi penguji adalah posisi dengan banyak kewenangan. Jumlah penguji di Dojo of Limits di masing-masing kota pusat dapat dihitung dengan 1 tangan. Biasanya, seseorang harus menerima gelar Advance Wargot dan cukup terkenal untuk memiliki hak menjadi penguji. Untuk menjadi ketua Wargot pemula dan Wargot menengah sudah cukup. Persyaratan minimumnya adalah Wargot pemula. Untuk menjadi instruktur kepala, persyaratan minimumnya adalah panglima perang tingkat lanjut. Dari persyaratan, orang bisa tahu perbedaan di 3 posisi. Di kota Jiangnan, ketua dan 3 instruktur utama Dojo of Limits. Limit Hall adalah orang-orang terkemuka di permukaan. Penguji mengontrol senjata. Dan penguji dengan banyak otoritas bahkan dapat memecat instruktur kepala secara langsung. Dan tunjuk instruktur kepala baru. Atau mereka bisa meminta Dojo of Limits untuk memecat ketua. Tentu saja penguji tidak memiliki hak untuk memecat ketua secara langsung. Dan penguji terima pesanan langsung dari level tertinggi di Dojo of Limits. Hanya 1 penyelidik yang tidak memiliki hak untuk memecat seorang penguji. Mereka harus melalui konferensi meja bundar untuk memutuskan itu. Pada titik tertentu, penguji memiliki otoritas yang sangat besar dan merupakan salah satu orang terkuat di suatu area. Untuk menjadi penguji, gelarmu setidaknya harus ahli perang, kata pria berambut hitam Hong. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menerima gelar Wargot lanjutan. Ya, kata Luo Feng. Dari skor pertarungannya, Luo Feng masih seorang panglima perang pemula. Tentu saja, dalam hal kekuatan sebenarnya, dia sudah menjadi Wargot tak terkalahkan. Ketika kamu mendapatkan gelar Wargot tingkat lanjut, kamu otomatis akan menjadi seorang penyelidik, kata pria berambut hitam Hong. Aku ingin kamu pergi ke kota markas Jiangnan dan mengambil posisi kamu. Ya, jawab Luo Feng. Dojo of Limits. Markas besar dunia. Dari pintu masuk bangunan misterius berbentuk pesawat luar angkasa raksasa, Luo Feng berjalan keluar dengan seorang pria kulit putih berjubah merah. Tuan Luo Feng. Tersenyum pria putih berjubah merah. Lihat di sana. Jet otomatis di sana itu milikmu. Oh. Luo Feng menoleh dan melihat jet segitiga berwarna biru tua di area kosong di samping mereka.
Permukaan seluruh pesawat jet itu indah dan praktis merupakan karya seni. Panjang pesawat sekitar 20 meter dan lebarnya sekitar 10 meter. Seluruh pesawat tampak cukup kokoh dan tangguh. Jet otomatis ini milikku. Luo Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga. Laki-laki usia ini yang mana yang tidak ingin memiliki jet tempur sendiri. Dan jet tempur sangat mahal. Jadi bahkan di dalam lingkaran wargot, hanya beberapa orang terpilih yang membelinya. Tuan Luo Feng, karena Anda belum pernah menggunakan jet otomatis ini sebelumnya, akan ada proses konfirmasi sistem di awal. Tersenyum pria kulit putih berjubah merah. Silakan ikuti saya. Mereka tiba di sebelah jet. Cahaya biru yang melamun ditembak jatuh saat menyelimuti Luo Feng. Tiba-tiba, palka dengan cepat terbuka dan hanya mengeluarkan suara kecil. Tuan Luo Feng, hanya Anda yang bisa masuk sekarang. Saya tidak bisa masuk. Pria kulit putih berjubah merah itu berdiri di samping dan kesulitan menyembunyikan kekaguman di matanya. Setelah masuk, konfirmasi otomatis dilakukan oleh sistem AI. Tuan Luo Feng hanya tinggal di dalam pesawat. Setelah beberapa saat, Tuan Luo Feng akan mengerti segalanya. Luo Feng mengangguk. Dia melangkah ke pesawat. Kursi di pesawat sangat elegan. Duduk di dalam pesawat seperti ini sungguh menyenangkan. Palka ditutup. Berbagai lampu menerangi seluruh interior mobil jet, membuatnya seperti mimpi. Di saat yang sama, sebuah suara elektronik berbunyi. Halo Tuan. Saya akan segera menampilkan kendali jet otomatis level Kaisar ini. Setelah mengatakan itu, sebuah hologram muncul di depan kabin. Dalam hologram muncul diagram demi diagram yang semuanya mudah dipahami. Mereka menjelaskan secara detail bagaimana mengendalikan pesawat ini. Berbunyi. Sebuah tembakan lampu merah ke arah jam tangan komunikasi taktis di pergelangan tangan kiri Luo Feng. Saat terhubung dengan arloji komunikasi taktis, ia mulai memasang sistem kendali jet otomatis jarak jauh di arloji. Sesaat kemudian, itu cukup sederhana. Semuanya dilakukan oleh AI jadi aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Luo Feng tersenyum. Aku akan menamai kamu tanda pagar 1. Luo Feng secara acak memberi nama. Ya, Tuan. Membunyikan suara elektronik. Pada saat yang sama, tas perak terkunci muncul dari lantai kabin. Setelah benar-benar muncul, lubang di tanah menutup kembali sepenuhnya. Suara elektronik melanjutkan. Kasus ini diserahkan kepada Master oleh Dojo of Limits. Setelah mendengar ini, mata Luo Feng berkedip. Ini pasti kasus di mana Dewa Hitam mengatur. Pesawat ulang-alik melonjak, dan barang-barang lainnya ditempatkan. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.